Di luar dia baik ya, tapi ternyata hubungannya dengan Tuhan dia melanggar ya, seperti itu ya contohnya. Oke, itu sudah contoh yang agak-agak rada tinggi. Rahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, on this occasion I'm Zulfa Kamalia is in the Gormonto, which there is the inauguration event from PAJ Ibnu IPPN Larangan. There are also attended by many MWCNU, Muslimat, Ansor, Fatayat, and some PAJ Pamekasan. This inauguration time is backed with the talk show with the theme Revitalization of Ibnu IPPNU for the Progress of Education and Economic Independence. The chosen chairman of PAJ Ibnu is Anas Asrofi, and from the IPPNU is Syafiqo El Nabila. Have the prayer centrally from the scholar from Kiai and Nyai, chosen chairman. Okay viewers, and now I'm with the one of the committee of this event, the inauguration of PAJ Ibnu IPPNU Larangan. Please welcome. Hello. Okay, first what is your name? Khairus Soleh. Okay, Khairus Soleh is one of the committee of this event. This event is for the theme revitalization of Ibnu IPPNU in the progress of education and the economic independence. Pertanyaannya dari saya, kenapa sih kok milih tema ini? Gini ya, untuk tema di sini revitalisasi kader Ibnu IPPNU guna meningkatkan kemandirian ekonomi. Kenapa kami memilih tema tersebut? Karena di dalam acara tersebut kami menuangkan atau menghadirkan teman-teman PK sekecamatan, mana mereka sejak dini memang perlu ditanamkan jiwa-jiwa prestasinya karena pendidikan. Selain itu juga kemandirian ekonomi. Jadi dari sejak dini mereka sudah tahu tentang ekonomi dan mampu untuk meningkatkannya lagi untuk masa-masa yang akan mendatang. Karena zaman mereka bisa mengikuti sesuai zamannya, seperti itu kurang lebihnya. So we as the young generation of Ibnu IPPNU must prepare for the future in the education and the economy, because why in the future we don't know what is the condition of the nation, right? Okay viewers, and now I'm with the choosing of chairman in PAJ Ibnu Larangan. The name is Anas Asrofi, right? Okay, maybe the first I just want to ask about his feeling in this event, because why it's so very excited, right? Because in this event the inauguration of PAJ Ibnu IPPNU Larangan. Okay, rekan Anas ya, rekan Anas, bagaimana perasaannya atas terlaksananya pelantikan ini? Alhamdulillah, puji syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Yang pasti sangat bahagia karena di sini pada acara ini peran senior itu sangat penting dan itu yang sangat membuat kami bahagia. Dan juga antusiasme dari seluruh peserta dari OSIS, SLTA, TP, dan juga dari seluruh undangan dari PAJ Ibnu Larangan itu yang sangat kami apresiasi seperti itu. Dan itu yang membuat kami senang. Jadi dari segala persiapan dari berbulan-bulan lalu, atau ya bisa jadi dari berbulan-bulan yang lalu, apakah acara ini sudah dikatakan sesuai dengan harapan? Tidak, tentu tidak. Ketika dikatakan sesuai dengan harapan itu masih jauh, karena harapan dari kami itu ya sesuai dengan rapat kemarin itu kan pasti ada, dan pasti ada miskom di dalamnya. Dan untuk acara ini masih jauh dikatakan sempurna. Yes, because I know from this event, I know how the step in this event in the inauguration, right? So and I have watched it from the music acoustic, right? In this event
even there is the music acoustic from I don't know where. Can you explain about the music acoustic? Why you chosen the music acoustic for this event? Because we are the Ibnu EPPNU, so maybe we can just hadrah or another entertainment. So why you choose the music acoustic? Seperti yang saya bilang tadi pas sambutan, ketika saya mengatakan adibu auladakum bighairi adabikum fa innakum kulikul zamanin wa ghairu zamanikum. Ada kata relevan di sana yang mana sampai sekarang kader-kader Ibnu sendiri itu masih dikait-kaitkan dengan yang berbau kayak hadrah atau apa, harus islami. Dan saya pikir untuk masalah akustik itu memang tidak menyalahi aturan seperti itu, karena memang sekarang zamannya sudah seperti itu. Jadi kami mulai beradaptasi dalam artian tidak meninggalkan yang lama, itu khudh masofa wadak makadar, tinggalkan yang buruk dan ambil yang baiknya, mungkin seperti itu. Yes, right. And this event also there is a talk show from the time where I said before that the revitalization of Ibnu EPPNU in the progress of education and economic independent. Ya, apa harapannya dari tema yang dari panitia berikan untuk kader-kader Ibnu ke depannya? Ada beberapa target. Yang pertama untuk pengurus itu yang pertama di bidang pendidikan mungkin bisa menambah kualitas mereka dari segi idealisme ataupun dari segi pengetahuan, mungkin itu. Sedangkan di bidang ekonomi kreatif mungkin untuk pengurus sendiri bisa lebih memaksimalkan zaman sekarang, yang mana untuk ekonomi kreatif itu banyak sebenarnya lahan. Salah satunya yang kemarin itu untuk jualan-jualan dengan menggunakan media seperti itu. Dan untuk yang kedua, untuk OSIS memang yang pertama dalam bidang pendidikan mungkin kita bisa bekerja sama. Syukur-syukur kita bisa membentuk PKPR sekecamatan Larangan. Nyatanya itu merupakan target besar kami untuk pembentukan di lembaga-lembaga. Kemudian untuk ekonomi kreatif mungkin untuk OSIS kita nanti bisa bekerja sama tujuannya, yang mana bisa dibilang nanti kami akan menjadi distributor kepada OSIS seperti itu. Atau mungkin nanti OSIS ketika ingin mengadakan pelatihan ekonomi kita bisa I can conclude that do you think that from your periods in this moment 2 years maybe ya 2 tahun ya 2 tahun 2 years untuk kepemimpinan Anda, so bisa dikatakan nggak untuk fokus dari kepemimpinan rekan sendiri yaitu fokus pada the progress of education and the independent economy, ya bisa dikatakan seperti itu. Oke, sejauh ini apakah hal itu sudah bisa dikembangkan? Saya bisa katakan itu sudah bisa dikembangkan. Karena apa? Kami baru terbentuk kemarin pada pada bulan Maret kalau tidak salah. Dan sekarang sudah memasuki bulan Juni awal. Dan sebelum pelantikan memang kami sudah bergerak di bidang itu. Dalam artian di bidang grand design yang sudah kami bahas itu sedikit demi sedikit sudah kami jalankan. Jadi saya optimis sekali untuk ekonomi kreatif dan juga di bidang pendidikan kami akan sangat maksimalkan seperti itu. Oke, itu hanya pertanyaan dari saya. Terima kasih rekan sudah meluangkan waktunya ya. Viewers, that's all only my reportment of today of this event of the inauguration PAJ Ibnu EPPNU Kecamatan Larangan. Thank you, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, on this occasion I am Zulfa Kamalia in the female Miftahul boarding school in the village of Kulagan, Larangan City. This boarding school cottage was funded by Kiai Haji Sirajuddin and for now led by Kiai Haji Mukri Fadli Siraj and Nyai Maswada Hamid. Tonight is the top of the night farewell party of Islamic school from various levels, so as to be attended by the parents of santri.
started now. Started yet. Maybe a few minutes will begin. I've also been with one of Sanfris about the preparation of the night farewell party of this time taken and attended by the choice of Nyai Haja Fatimah Husna from Nurul Jadid Probolinggo. Not only the night farewell party for the last course, but there's also the graduation of Tahfiz Miftahul Qulub. Okay, maybe we can look the situation of today. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama closing alat penutupan kegiatan Al-Iqtida Madrasah Dinia Miftahul Qulub Putri. Sekaligus Okay, viewers, and now I'm with one the alumnus of the santri of this boarding school, Miftahul Qulub boarding school especially. And now maybe I will ask about something before. What is the news of this boarding school, the program? Okay. The namely is Firda. Miss Firda. Sebelumnya tahu informasi dari siapa nama lulusan yang mendapatkan malam hari ini? Tentunya sih bukan cari informasi sih, tapi aku tuh lebih ke mencari informasi. Soalnya saya ikut banget buat lihat akhir sana. Soalnya kan sebagai alumni tentunya pengen gauli juga sama anak-anak bapak seperti itu. She told us that she is very excited for this program because why? Because she will meet the many friends of before she graduated from this boarding school, right? And of course I want to ask you, apa sih momen yang paling gede banget di acara malam hari ini? Ya, yang paling ditunggu-tunggu, yang paling bener itu pastinya ya penampilan dari teman-teman sendiri ya. Soalnya dengar kabar dari ada juga baru saja itu mengabarkan bahwa anak kamar itu ingin menampilkan sebuah tampilan seperti itu. Jadi saya itu menunggu tentang penampilannya anak kamar saya sendiri. Okay, viewers, she want to watch the entertainment of her bedroom, especially in the Arabic, right? Arabic bedroom. And okay, because now is not yet to show the entertainment for tonight. Do you have to still wait until the entertainment show? Masih mau menunggu nggak untuk penampilannya? Karena kan ini masih belum kan? Ya niatnya ya pasti pengen menunggu sih kak, pasti pengen menunggu. Ya dikarenakan dunia maaf kan apa ya udah malu gitu kan ya pasti juga ya pasti pulang sih kak. Aja kan udah dapat Okay, it's the same because Miss Firda cannot wait the entertainment from her bedroom because it's very nice, guys. Maybe now it's the past 10 in PM, so she cannot wait the performance of her bedroom. Okay, maybe that's all for me and Miss Firda. Thank you. And now I'm with one of the instructor in this boarding school in Miftahul Qulub female boarding school. Okay, first I want to ask you, Miss, that her name is Il. Okay, saya hanya mau bertanya persiapan dari kemarin, apakah acara ini sudah dikatakan sesuai dengan persiapan dengan kematangan yang sudah pas dari panitia? Dilihat dari persiapan belum sih sebenarnya, soalnya waktunya itu juga mepet, terus kedodoran sama waktu yang ditetapkan sama pengasuh. Sebenarnya ini waktunya cuma sampai jam 12 malam, tapi ternyata diundur sama opening, sama nyai tuh, sama ya intinya banyak banget acara-acara yang
menghabiskan waktu yang secara banyak. Jadi ini keteteran waktu. Yes. So maybe for the next year, this boarding school has changed the management of time, right? Okay. Yes. And then from the dari keseluruhan acara, apakah semuanya bisa dikatakan berjalan dengan lancar? Itu agak tidak terlalu. Kalau dikatakan lancar, enggak 100% sih sebenarnya, soalnya banyak sekali acara-acara yang kayak soalnya acara yang pertama itu gini, terus dibalik gitu, acara yang di belakang taruh di depan, yang di depan taruh di belakang ya, soalnya ini juga MC-nya itu MC kondisional, tergantung dari nyanyi gitu. Kalau nyanyi Majebu gaulnya sekarang ceramah agama, ya mau nggak mau harus ceramah agama gitu. Every year in this boarding school, last have the right? And so I want to ask you, what is the difference between this year and last year? For the night of farewell party, is there the special something of this year? Kalau berbicara tentang spesial sih, iya. Soalnya tahun sekarang itu pakai yang pertama, kami sudah tidak menggunakan cara yang manual, pakai modern lah istilahnya, pakai layar, pakai ini, pakai itu, lightingnya udah bagus banget gitu. Kalau ya dana ya lebih banyak yang sekarang daripada yang tahun kemarin. So I can say that this boarding school using the more technology of this year than Yes. formerly, yes, right? Of course. Okay. It is the last question for you. What is the wishes of all of the instructor or engineering especially? What is the wishes for this year? Harapan sih sebenarnya ya sama semoga untuk akhir sana tahun depan ini, soalnya baik dari pengurus perempuan sama pengurus putra itu wishesnya sama, yaitu kalau tahun depan itu harus lebih dari ini gitu. Okay, viewers, it is our interview tonight. Because we know that until 12 at night, the middle night, the farewell party, the night farewell party of this boarding school not yet finished. So now I'm so sleepy today, but it is the interview of today. Thank you very much. Maybe we can share. I can report the others information in the next. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sering melukai tangannya sendiri. Banyak ada nggak di sini? Okay, viewers, I'm now in the Pamoroh Kadur area, precisely in the Miftahul Anwar Foundation. The members of Loyalty Makesta is the first formal categorization of the Nahdlatul Ulama student, IPPNU and IPNU. As an autonomous body of the NU organization, the Makesta is expected to bring cadres that can turn off NU in the community. And in this Makesta, the Miftahul Anwar Foundation takes the theme of the building of the characteristic and intellectual young generation based on the Aswaja and Nahdliyah, who has the main objective to introduce IPNU and IPPNU to participants, providing understanding of the importance of organizations, instilling the ideologies of Aswaja and Nahdliyah, and give us the participants to always learn, fight, and pray to Allah. This Makesta began from 2023 of May to 2022. This Makesta is followed by about 100 participants who are also attended by many senior IPNU PPNU as a speaker. And here I'm also accompanied by Robiatul Adawiyah Collapse as coach of the TCN Upamakasan, who is chair of the escorting this event. Okay, how are you, Wiwi? Alhamdulillah, khair. Okay, it is I want to ask the Makesta program in the Miftahul Anwar Foundation. Is that right?
I want to ask you about who helped you accompany the Makesta in the forum from yesterday. So, what is the condition of the forum from yesterday, Wiwi? Forum lumayan tidak kondisional ya, karena di sana saya kira itu terlalu banyak peserta. Faktor pertama itu ya terlalu banyak peserta, itu makanya mereka tidak kondusif, terlalu ramai juga tidak terkondisikan seperti itu. And is there the other obstacle of that? Juga ketidakkondisian itu juga karena berbedanya karakter mereka juga. Kan setiap orang juga berbeda karakternya. Lagi mereka juga tingkatannya itu tidak sama. Maksudnya ada yang MTS, ada yang SMA. Jadi kemampuan juga sikap mereka juga tidak akan tidak bisa sama. Okay, thank you for your statement about it. Next meeting. Okay guys, according to Arabiatul Adawi as the coach of PCN UPA Makassar, she said that there are many obstacles of the Makesta agenda in here because why there are many the participants of here because there are 100 participants of this Makesta, and also because of the age of the participant is so different because there is the from junior high school and senior high school. Yes, or like this from me. Hati-hati kalau ngomong ya, apalagi sekarang. Sekarang ngomong macem-macem aja di media sosial, diciduk, ditangkap sama polisi kalau sekarang. Seberapa pintar kalian, seberapa tinggi ilmu kalian, tapi seberapa sopan dan beretika kalian di masyarakat. Adab di atas ilmu. Okay, viewers, and I'm here with the committee of Miftahul Anwar Foundation. Lampion lain, Halo. Okay, Syair, I want to ask about the Makesta to you, and you can answer using Indonesian language, right? Okay, for the first is, what is your wishes from the Makesta in the next? Apa harapan kamu untuk Makesta, untuk kader-kader Makesta selanjutnya? Harapan saya sih untuk kader Makesta supaya bisa menjadi lebih kompak, lebih baik dan berguna untuk Nahdlatul Ulama terutama ya. Dan untuk IPNU IPBNU bisa mengajarkan tentang keorganisasian dan lain-lain. Oke. Untuk selanjutnya apa sih yang disiapkan oleh panitia untuk menuju RTL yang kemudian akan dilaksanakan oleh peserta lainnya? Kalau yang dipersiapkan sih sudah ada seperti perkumpulan atau musyawarah. Sikat. Dan juga yang terutama kekompakan dari anak-anak dan juga panitianya. So, jadi kalian dari semua panitia sangat mendukung progres dari RTL selanjutnya ini. Sangat mendukung. Oke. Ya. Semoga kader-kader dari Miftahul Anwar bisa memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Nahdlatul Ulama. Amin, Okay. amin. Thank you for your statement. Okay guys, this is for the statement for the committee of Miftahul Anwar Foundation here. Thank you and see you. Apa marginalisasi itu, Mbak? Marginalisasi itu pembatasan atau